Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi di dalam pembelajaran daring yang kedua. Semoga anak-anak sekalian pada saat ini kondisi sehat dan jangan lupa selalu taati protokol kesehatan. Yang akan kita bicarakan nanti adalah hak warga negara, kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah menjunjung tinggi pemerintah. Artinya protokol kesehatan adalah kebijakan pemerintah, maka kita punya kewajiban untuk mentaati. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat. Amin. Anak sekalian, pada pertemuan kedua ini saya ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Yang kedua nanti adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak asasi manusia ini sudah kamu pelajari di kelas 11, sekalipun pada waktu itu juga masih daring. Tetapi di dalam buku paket kelas 11 itu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu mengatur tentang hak asasi manusia. Di sana ada pengertian hak asasi manusia. Nanti bisa dilihat, namun hak asasi manusia itu pada umumnya adalah hak pokok, hak dasar. Hak pokok, hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hak asasi manusia ini bukan pemberian negara, bukan pemberian pemerintah, justru kehadiran negara, kehadiran pemerintah itu untuk melindungi daripada hak asasi manusia itu sendiri. Nah, yang akan saya pertajam di sini adalah hak dan kewajiban. Karena inti pembicaraan kita nanti adalah hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak itu apa toh? Hak itu adalah sesuatu yang dapat kita tuntut, sesuatu yang dapat kita pertahankan, sesuatu yang seharusnya kita dapat. Namun kita harus tahu bahwa hak itu kita peroleh ketika kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita. Nah, itu adalah hak. Sekali lagi, hak adalah sesuatu yang dapat kita pertahankan, sesuatu yang dapat kita tuntut. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita tunaikan, sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi kadangkala siswa itu kalau saya tanya, di dalam negara demokrasi ada pemilu, ada pemilihan umum. Memilih itu hak atau kewajiban? Rata-rata para siswa menjawab adalah kewajiban, dan itu salah. Bahwa hak memilih itu adalah merupakan hak, bukan merupakan kewajiban. Namun sebagai warga negara yang baik, sudah barang tentu kita harus bisa menggunakan hak dengan sebaik-baiknya. Lain dengan kewajiban, sesuatu yang harus kita tunaikan. Membayar pajak itu adalah kewajiban. Mentaati hukum adalah kewajiban.
Maka ingat dalam pasal 27 ayat 1, semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Nanti akan kita bahas di dalam substansi hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini pengertian hak dan kewajiban. Terus yang akan saya perjelas lagi di sini, kalian harus bisa membedakan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Nah, hak asasi manusia dengan hak warga negara. Ini yang nanti kamu harus benar-benar bisa membedakan. Ada 3 perbedaan di dalam hak asasi manusia dengan hak warga negara. Hak asasi manusia itu hak yang melekat pada diri setiap manusia. Saya ulang lagi, hak yang melekat pada diri setiap manusia. Tidak terbatas dia ada di negara mana, atau sebagai anggota negara mana, atau sebagai warga negara mana. Tetapi kalau hak warga negara itu seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota negara. Nah, maka anggota negara disebut dengan warga negara. Itu yang pertama. Hak asasi manusia yang kedua adalah bersifat universal, sifatnya umum, berlaku dimanapun. Sedangkan hak warga negara sifatnya terbatas. Misalkan di Indonesia ada hak memilih, ya hanya di Indonesia karena negara kita negara demokrasi. Ya, yang bukan warga negara Indonesia tidak punya hak memilih. Nah, ini sifatnya terbatas. Yang ketiga, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, tetapi kalau hak warga negara terpengaruh dengan status kewarganegaraan. Dia warga negara mana? Oh, warga negara Indonesia. Oh, dia warga negara Amerika Serikat. Oh, dia warga negara Inggris. Itulah perbedaan yang sangat tajam antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Ini yang pertama. Yang terakhir yang akan saya utarakan pada kesempatan ini adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Setiap negara mesti akan menghormati hak asasi manusia dan juga akan melindungi hak warga negaranya. Namun di negara kita, karena negara kita adalah dasarnya Pancasila, maka nanti kita akan meninjau hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kita tahu Pancasila adalah sebagai dasar negara dan fungsinya sangat banyak sekali. Begitu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, maka berfungsi sebagai satu ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Namun pada intinya adalah sebagai dasar negara dan ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai ideologi negara itu mengandung 3 nilai, 3 tingkatan nilai dalam hidup berbangsa dan bernegara, di mana itu dirumuskan di dalam Pancasila. Maka Pancasila di dalam negara kita sebagai dasar negara itu mempunyai 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praktis. Kalau dalam buku paket kalian nanti tertulis nilai praksis, itu adalah sama. Nah, nilai dasar itu apa? Nilai dasar ini adalah nilai yang mempunyai sifat tetap, tidak berubah, dan itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Itu nilai dasar. Maka ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya, ini tidak bisa berubah. Inilah namanya nilai dasar. Terus nilai instrumental itu penjabaran dari nilai dasar. Dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan itu ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang nanti mengatur tentang hak warga negara, nanti kita lihat di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45
sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Yang terakhir adalah nilai praktis. Nilai yang sungguh-sungguh dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa, maka kita sebagai umat Islam, kita beragama Islam, kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama Islam. Kita sholat, itu namanya nilai praktis bahwa ketuhanan itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada gotong royong, kita toleransi, kita tenggang rasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini pertemuan yang kedua adalah membicarakan mengenai makna hak dan kewajiban. Yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Terakhir, anak sekalian, tugas untuk kalian yang nanti dikumpulkan pada waktu tatap muka. Namun, ini kamu tulis dulu di dalam buku tugas kamu, yaitu menguraikan ya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis. Dan itu ada di dalam buku paket halaman 6 sampai dengan halaman 15. 6 sampai dengan 15. Nanti dilihat di situ, kamu bisa mengambil kesimpulan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis. Saya kira itu pertemuan yang kedua ya. Nanti untuk yang ketiga kita lihat kondisi ya. Mudah-mudahan nanti sudah bisa tatap muka secara terbatas. Namun sekali lagi saya ingatkan, selamat belajar dan selalu taati protokoler kesehatan dan selalu kalian menjaga kesehatan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.